Al-Fatihah hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baitihi wa li ikhwanihi minal anbiya'il mursalin khulafir rasyidin wa sahabati wat tabi'in wa immatil arba'atil mujahidin wa qalidin wa awliya syahadas sholihin wa sufiyatul muhaqqiqin wal ulamil amilin wa masyikhina fid din ya Ansar bin Adi Abdurrahman wa Kiai Humidun wa Irfan Najim Rusali wa Syadim Yati Rais wa Kiai Syafi Hazami wa Kiai Ahmad Halwani Nawawi wa ya wasulim wa firim al-sili salam al-ahida minhum wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa libaitina wa mati hadil qaryah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Alayyamin Muhammad Syai'ulillahi lamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala wa ma lahum alla yu'adzibahum ya wa ma lahum ayu syai'in wa malahum dan ayu sain kenapa ya atau ayu sain sabatalahum wa malahum dan kenapa atau apa yang manfaat bagi mereka alla yu'adzibahum bahwa tidak mengazab kepada mereka Allahu Allah
bisaifi dengan pedang, misalnya ba'da khurujika, setelah mengeluarkan kamu, mengusir kamu, wal mustad'afina, dan orang-orang lemah, wa alal qaulil awal, dan atas pendapat ulama pertama, hiya, bermula ini ayat, nasikhatun, menusah, menghapus, lima qoblaha, kepada ayat sebelumnya. Wa qad adzabahumullah, dan sungguh telah mengazab kepada mereka Allah, oleh Allah, bi Badrin wa ghairihi, baik di Badar maupun yang lainnya. Maksudnya ayat sebelumnya kan Allah menjelaskan wa makanallahu liya'adzibahum wa anta fihim. Terus wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Allah tidak akan mengazab mereka, umatnya Nabi Muhammad, wa hum yastaghfirun, sementara mereka istighfar. Yang pertamanya, Allah tidak akan mengadab mereka sepanjang engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Lah itu di Badar, mereka kan diazab juga yang lainnya. Nah, jadi menurut yang pertama itu, ayat ini adalah menusah kepada ayat sebelumnya. Wahum yasudduna, padahal mereka yasudduna, menghalangi, ayyamna'unan nabiyya wal muslimin, menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina, dan orang-orang muslim, anil masjidil haram, dari masjidil haram. Ayatufu, bahwa mereka bertawaf, bihi, di Masjidil Haram. Wa makanu, pada bulan Dzulqa'dah, Nabi SAW bersama para sahabat kan pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Sampai di perbatasan perbatasan Mekah. Ya Allah, tempat ini mikot umroh itu kan ada 3. Satu Tanaim, yang keduanya adalah ya salam, Hudaybiyah, ya. Terus yang ketiganya, nah ini yang Hudaybiyah nih. Sampai Nabi di Hudaybiyah, Nabi kan menyuruh sahabat Utsman, asalnya sahabat Umar, ya, tapi atas usulan sahabat Umar akhirnya sahabat Utsman. Hidup itu pada tahun ke-6 Hijriah. Mereka tidak mengizinkan. Ini namanya yasudduna, yamna'unan nabi wal muslimin anil masjidil haram, untuk bertawaf di sana. Mereka menghalangi. Ya, wa makanu auliya'ah, wa makanu, dan tidaklah mereka, atau bukanlah mereka, auliya'ahu, orang-orang yang menguasainya, kama za'amu, sebagaimana pernyataan mereka.
Sebab kata mereka begini, nahnu wulatul bait fanasuddu man nasya wa nudkhilu man nasya. Kita ini atau kami ini adalah penguasa yang menguasai Baitullah. Karena itu kami berhak menghalangi siapa saja dan juga punya hak untuk mengizinkan siapa saja. Nah, dari ungkapan ini maka Allah kemudian menjelaskan wa makanu auliya'ah. Padahal mereka itu bukan orang yang menguasai, berhak ya menguasai, merasa menguasai Masjidil Haram atau Baitullah. In auliya'uhu, bukanlah orang yang menguasainya, menguasai Masjidil Haram, illal muttaquna, kecuali orang-orang yang bertakwa. Walakinna aksarum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka la ya'lamun, bahwa la wilayata, tidak ada penguasaan lahum kepada mereka, alaihi, atas Masjidil Haram. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Wa makana sholatuhum, dan tidaklah sholat mereka indal baiti di Baitullah illa muka'an, melainkan cuma siulan, sofiron, siulan, wa tasdiyatan, dan tepuk tangan, tasfikon, tepuk tangan, ja'alu dzalik, mereka menjadikan itu maudhi'a sholatihim, tempat sholat mereka, allati marru, yang mereka lewat, biha, padanya. Fadzuqul adzaba, maka rasakanlah al-adzaba, adzab bi badrin, di Badar, bima kuntum takurun, disebabkan kalian semua kufur. Mereka itu beranggapan bahwasanya muka, yakni bersiul, dan tasdiyah, ya, yakni tepuk tangan, itu min jinsis sholati, bagian dari perbuatan sholat. Nah, ya, jadi ini tidak dibenarkan, ya, bahwa tepuk tangan maupun siulan itu bukan bagian dari jenis, bukan jenis dari sholat. Fadzuqul adzab bima kuntum tamun, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, yunfikuna amwalahum, yang menginfakkan harta-harta mereka, fi harbin nabi, dalam memerangi Nabi SAW, liyasuddu, untuk menghalangi, ansabilillah, dari jalan Allah, fasayun fikunaha, maka mereka akan terus menginfakkannya, summa takunu fi akibatil amri alaihim hasrotan, summa takunu, kemudian adalah fi akibatil amri, dalam akibat perkaranya, alaihim, atas mereka, hasrotan, penyesalan, nadamatan, penyesalan, lifawatiha, karena luputnya mayun fikunaha, wafawati maqasaduh, dan luput atau hilangnya juga apa yang menjadi tujuan mereka. Mereka menginfakkan harta untuk menghalang-halangi gerakan atau perjuangan atau ibadah, ya, kaum muslimin. Dan itu akan terus menerus, mereka orang kafir ini mengeluarkan banyak harta untuk menghentikan semua itu.
Nah, yang akibatnya mereka ini rugi karena apa? Tujuannya enggak akan tercapai. Sudah tujuannya gagal, hartanya juga hilang. Nah, berbeda kan kalau orang ini menggunakan harta untuk kebaikan, maka tujuannya nanti akan tercapai. Apa yang dia serahkan diinfakkan juga tidak akan sia-sia. Dari sini kita juga akan mengetahui ya, bahwa begitulah namanya orang-orang yang memusuhi atau orang-orang kafir akan terus menghalangi kebenaran ini, dan siap mereka dalam perjuangannya ini mengorbankan harta benda mereka demi tujuan mereka. Ya, sebenarnya sama saja lah. Cuma kalau mereka tujuannya buruk, kalau kita tujuannya baik. Dan di sini berarti bahwa orang yang membiayai itu sama hukumnya dengan orang yang melakukannya. Orang tidak melakukan kejahatan, tapi dia membantu kejahatan itu, maka sama dengan dia melakukan kejahatan itu. Summa yuglabuna, kemudian mereka dikalahkan di dunia. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir minhum dari mereka, ila jahannama yusharun, ila jahannama, ke neraka jahannam, fil akhirati, di akhirat, yusharuna, akan digiring, ayusakuna, akan digiring, liyamiza, agar berbeda. Lafaz huruf lam pada lafaz liyamiza itu muta'alliqun, itu berta'alluq bitakunu, dengan lafaz takunu alaihim hasratan, bitakhfifi, dengan dibaca takhfif liyamiza, wa tasdidi, dan dibaca tasdid liyumayyiza. Cuma kalau liyamiza agar terpisah, kalau ini memisahkan ya. Ayat siluyani, terpisah. Liyamiza, untuk membedakan Allah al-khabisa, akan yang buruk. Orang yang buruk maksudnya orang kafiro, yakni orang kafir, minat thayyibi, dari orang yang baik, al-mu'mini, yakni orang mukmin. Wa yaj'ala, dan Allah menjadikan al-khabisa, yang buruk, ba'dau, sebagiannya, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Fayarkumahu, maka menumpuknya, Allah menumpuknya, jami'an, semua, ayajma'uhu, yakni mengumpulkannya, mutarokiman ya, dengan cara menumpuk, ba'dahu, sebagiannya, ala ba'din, atas sebagian. Fayaj'alahu, maka Allah menjadikan ia fi jahannam, di neraka jahanam. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Qul lil ladzina kafaru, katakan oleh kamu, qul lil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang kafir, ka Abi Sufyana, seperti Abi Sufyan, wa ashabi, dan sahabat dan teman-temannya, iyan tahu, jika mereka menghentikan anil kufri, kekufuran mereka, dari kekufuran, wa qitalin nabi, dan memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughfar lahum ma qad salaf, maka diampuni bagi mereka ma qad salafa, apa yang telah lewat, min a'malihim, dari perbuatan-perbuatan mereka ya. Sebanyak inilah ya, kalimat thayyibah la ilaha illallah itu menghapuskan ya, menghapuskan semua dosa yang pernah dilakukan oleh orang kafir. Jika mereka orang kafir itu menghentikan kekufuran, yaitu dengan membaca
kalimat syahadat la ilaha illallah. Nah, yughfar lahum ma qad salaf, maka semua dosa yang pernah dilakukannya, perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukannya, semua diampuni oleh Allah. Artinya berarti kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang bisa menghancurkan dosa sebesar apapun, sebanyak apapun. Itu ya. Itu hanya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu ya sangat heran, sangat mengherankan kalau kemudian kalimat la ilaha illallah itu bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Ya. Baca la ilaha illallah di kuburan. Misalnya gitu ya. Kemudian jadi si yang membaca ini jadi masuk ke dalam neraka. Karena nggak ada contoh dari Nabi misalnya. Padahal kalimat la ilaha illallah itu satu kali diucapkan mampu menghapuskan sebesar dan sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh manusia. Itu. Fayaj'alahu fi jahannam ulaika mul khasirun. Qul lil ladzina kafaru iyantu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu ila qitalihi. Dan jika mereka kembali ila qitalihi kepada memerangi Nabi, faqad madot sunnatul awwalin, maka sungguh telah lewat sunnatul awwalin, sunnah orang-orang yang dahulu. Sunnatuna, yani sunnah kami, fihim pada mereka, bil ihlaki dengan dibinasakannya mereka. Fakada, maka begitu juga naf'alu kami akan melakukan bihim terhadap mereka. Ya. Sunnah Allah itu kan hukum sebab akibat. Sunnatullah itu kan hukum sebab akibat. Kalau orang kafir itu membaca kalimah la ilaha illallah, dengan sendirinya berarti mereka akan berhenti dari kekufuran, berhenti memerangi Nabi. Maka Allah hapuskan semua dosanya. Kalau kembali tetap dalam keadaan kufur dan memerangi Nabi, maka kata Allah, coba perhatikan oleh kamu bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum ini, kaum itu, kaum anu, karena mereka ini adalah memerangi nabinya, maka dibinasakan oleh Allah. Mereka dibinasakan karena memerangi nabi atau kebenaran. Maka begitulah, itu adalah sunnah Allah. Maka ini juga akan berlaku bagi orang-orang Quraisy atau siapapun juga yang melakukan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Jelas ya? Wa qatiluhum, dan perangilah mereka hatta la takuna, sehingga tidak ada, sehingga tidak tujada, ayla tujada, tidak didapati fitnatun. Fitnah maksudnya syirkun, yani kemusyrikan, wa yakunad dinu kulluhu lillah, dan adalah agama semuanya milik Allah wahdahu saja. Wala yu'badu, dan tidak disembah ghairuhu, selain Allah. Jadi perangi mereka. Nah, cuma tentu perangnya masa dulu dengan perang sekarang ini ya berbeda ya. Kalau dulu perangnya dengan mengangkat senjata, sekarang ini perangnya ya enggak ngangkat senjata, ya ngangkat apa itu, pena, termasuk di HP. Itu adalah merupakan peperangan juga, sama jihad juga, itu dakwah namanya dengan HP ya. Fa inin tahu, maka jika mereka menghentikan anil kufri, dari kekufuran, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah bima ya'maluna basir,
dengan apa yang mereka lakukan, basirun maha melihat. Fayujazihim, maka Allah akan membalas mereka bihi disebabkan ma yaf'amalun, ya, sesuai dengan perbuatannya. Allah balas sesuai dengan perbuatan mereka. Wa in tawallau, dan jika mereka berpaling anil imani dari iman, fa'lamu, maka ketahuilah annallaha maulakum, sesungguhnya Allah maulakum, yang zat yang menolong kamu, aina sirukum, yang menolong kamu, wa tawalli umurikum, dan yang mengatur mengurusi perkara kamu. Ni'mal maula, sebaik-baik penolong, wa yaitu Allah, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Ay an-nasirul lakum, yakni yang menolong kamu. Wa'lamu, dan ketahuilah, annama ghanimtum, bahwa ghanimtum apa yang kamu ambil sebagai ghanimah, ay akhadtum, yakni kamu ambil minal kuffari, dari orang kafir, kohron, secara paksa, min syai'in, dari sesuatu, fa anna lillah, min syai'in berupa sesuatu, maksudnya sesuatu itu apa saja gitu. Jadi ini min syai'in ini merupakan bayan dari ma. Wa'lamu, ketahuilah, annama, bahwa barang, sesuatu itu apa? Barang ini, ya, yang kamu ambil, min syai'in, apa saja, itu maksudnya. Jadi apa saja yang kamu ambil sebagai ghanimah, fa anna lillahi khumusahu, maka untuk Allah lah khumusahu, seperlimanya, ya, walir rasuli, dan rasul, yamuru, yang Allah perintahkan, fi di dalamnya, bima syaa, dengan sesuai kehendaknya, walir rasuli, dan untuk rasul, walidil kurba, dan untuk kerabat. Jadi berarti nanti kalau dapat ghanimah itu dibagi 6, ya, 6 itu nanti yang 1/6-nya itu untuk Allah. Nah, baru kemudian yang lain untuk Allah itu untuk apa? Untuk bangun masjid, untuk bangun apa, untuk apa gitu maksudnya, ya. Walir rasuli, dan rasul, walidil kurba, dan kerabat, ay korobatin nabi, yakni kerabat nabi, mim bani Hashim, dari bani Hashim, wa banil Muthalib, wal yatama, dan anak-anak yatim, ay atfalil muslimin, anak-anak kaum muslimin, alladzina halaka, yang sudah mati, abauhum, ya, ayah bapak-bapak mereka, wahum, padahal mereka, fuqara'u, fakir, ya, yatamanya fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin, aidawil hajati, yang mempunyai hajat, minal muslim, punya kebutuhan, minal muslimina, dari kaum muslimin, wabni sabili, dan ibnu sabil, al munqati'i, yakni orang yang terputus, fi safarihi, di perjalanannya, minal muslimina, dari kalangan muslimin. Ada orang kiai dari kaum muslimin dari Jawa mau ke Banten, nyampe sini habis ongkosnya nggak ada, itu bisa diberikan dari ghanimah tadi, sama dengan zakat, ya. Ayastahikun, nabi menghakkan padanya, an nabi, wal asnaful arba'atu, dan ya asnaf atau bagian yang 4, ala makana yaksimuhu min anna likulli khumusil khomsi wal akhmasil arba'atil baqiyah lil ghanimin, atas apa yang nabi bagikan dari setiap-tiap 1/5 yang 5 dan 1/5 yang 4, al-baqiyati, yang tersisa, lil ghanimin, bagi orang ghanim yang punya utang, ya.
In kuntum amantum billah, jika kamu beriman billahi kepada Allah, fa'lamu maka ketahuilah dzalika itu. Wa ma anzalna ala abdina. Wa ma lafad ma ini atpun diatapkan ala billahi atas makmulnya lafad billah. Atas lafad billah. Wa ma anzalna, dan kami tidak menurunkan ala abdina atas hamba kami Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal malaikati, dari malaikat, wal ayat yaumal furqan, pada hari furqan, ay yauma badrin, hari perang Badar, al fariki, yang memisahkan bainal haq wal batil, antara hak dan batil. Yaumal taqal jam'an, yaitu hari bertemunya dua pasukan, al muslimuna, yakni orang-orang muslim, wal kuffaru, dan orang kafir. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa minhu, dan diantaranya nasrukum, menolongnya Allah akan kamu, ma'akillatikum, disertai sedikitnya jumlah kamu, wa kasrotihim, dan banyaknya jumlah mereka. Id lafad id ini badalun min yaum, menjadi badal min yauma, dari lafad yaum. Id antum, ketika kamu, aika inuna, adalah kamu, bil udwatid dunya, di tepi lembah yang dekat, ail kurba, yang dekat, minal madinati, dari Madinah. Wahya, bermula lafad udwah, bidomil aini, dengan dibaca domah ain, bidomil ain, dengan dibaca domah huruf ainnya, wa kasriha, dan kasrohnya, jadi udwati atau idwati, mananya janibul wadi, adalah tepi atau sisi lembah. Wahum bil udwatil kuswa, dan mereka di tepi lembah yang jauh, ail bu'da, yang jauh, minha, dari Madinah. Warrokbu ay al-iru, padahal ar-rokbu yakni kafilah, kainu nabi makanin, ada di satu tempat, asfala, yang lebih rendah, lebih bawah, minkum, dari kamu, mimma yalil bahra, dari apa yang mendampingi atau mendekati laut. Walau tawa'adtum, dan seandainya kamu mengadakan perjanjian, boleh ya, perjanjian atau persetujuan. Perjanjian itu kan nantinya ada persetujuan di antara kedua pihak, sehingga boleh saja diartikan lau tawa'adtum, seandainya kamu mengadakan persetujuan. Persetujuan tentu dari hasil perjanjian kedua pihak. Antum, yaitu kamu, wan nafiru, dan orang-orang yang berangkat ke medan, lil qitali, untuk berperang. Lakhtalaftum fil mi'ad, niscaya kalian akan berselisih, fil mi'adi, pada waktunya. Pada waktunya perjanjian, kamu mengadakan perjanjian, mesti ya, pihak yang satu punya keinginan pada waktu ini, pihak lainnya tentu akan ada juga, akan berbeda. Biasalah orang mengadakan perjanjian kan begitu ya. Nah, kemudian paling-paling nanti dicari kesepakatan. Walakin jama'akum, tetapi Allah mengumpulkan kamu bighairi mi'ad, enggak pakai tadi waktu perjanjian. Liyaqdi Allah, untuk menetapkan atau menghukumi, memutuskan Allah amron, satu perkara, karena yang perkara itu maf'ulan, ya, maf'ulan, akan dilakukan, fi ilmi, dalam ilmunya Allah, fi ilmihi,
Apa lanjutannya? Wahwa wahwa nasrul Islam ya. Ya, wahwa yaitu nasrul Islami, ditolongnya Islam, gitu ya. Kadang-kadang suka ada yang beda tulisannya. Liyahlika agak untuk membinasakan, membinasakan maksudnya mengkufurkan, ayu kafir menghancurkan, man halaka orang yang binasa, an bayinatin ay ba'da hujatin sesudah, annya itu bimana ba'da, an bayinatin sesudah adanya bukti, zahiratin yang jelas, qomat yang berdiri alai atasnya, wahya nasrul mu'minin yaitu ditolongnya orang-orang mukmin, ma'akillatihim disertai sedikitnya jumlah mereka, alal jaisil kafiri menghadapi pasukan yang besar, pasukan yang banyak, wayahya dan menghidupkan, ayyuminu yu'aminu mengamankan, man hayya siapa saja yang Allah hidupkan, an bayinatin sesudah adanya bukti, wa innallaha la samiun alim dan sesungguhnya Allah sungguh maha mendengar lagi maha mengetahui. Udhkur ingatlah oleh kamu Muhammad, idjuri kaumullah fi manamik, idjuri kaumullah ketika memperlihatkan, ya, memperlihatkan kepadamu, hum atas mereka, Allah fi manamika di dalam tidurmu, ay naumika dalam tidurmu, qalilan, ya, qalilan sedikit, maksudnya ingatlah ketika Allah dalam tidurnya, dalam tidur kamu diperlihatkan bahwa pasukan musuh itu sedikit, itu ya. Fa akhbarta lalu kamu habarkan bihi dengannya ashabaka kepada sahabat-sahabatmu, fasaru lalu mereka gembira, ya. Walau arokahum kasiron la fasiltum. Jadi ini cara Allah bagaimana menanamkan semangat juang kepada kaum muslimin, ya, bahwa itu musuh itu kelihatannya sedikit padahal itu besar, padahal itu gede. So dalam peperangan kalau orang itu semangat itu jelas pengaruhnya besar sekali. Beda kalau umpamanya orang waktu perang udah takut duluan, ya, kemungkinan kalahnya itu adalah besar. Orang kalau mau tinju biasanya suka saling apa? Ketika dia udah takut duluan, orang kalau udah takut, gerakannya juga serba salah nantinya. Ya, iya. Karena nggak pede. Orang kalau nggak pede, ya, maka perbuatannya juga bisa ngawur. Nah, ketika saling berhadapan ini orang yang mau tinju, nah ketika dia ini benar-benar pede, lah itu semangatnya besar dan itu mendorong kepada jiwanya. Dalam peperangan juga begitu. Kalau umpamanya orang ini merasa yakin, ya, maka dalam berperang itu jelas ketika orang percaya diri. Karena itulah maka Allah diperlihatkan kepada Nabi Muhammad atau kepada kaum muslimin bahwa mereka itu kecil, sehingga mereka gembira. Ketika gembira mau berperang, itu pengaruhnya besar, kemungkinan menangnya itu adalah lebih besar. Tapi kalau orang udah takut duluan, ya, sehingga kalau orang Jawa kan suka ada ngomong begini, nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani, katanya. Kalau kamu berani jangan takut, tapi kalau kamu takut jangan coba-coba, nggak bakalan bener. Ya, orang mau usaha mau apa, kalau udah takut
udah nggak bakalan beres. Nah, nggak bakalan beres. Tapi kalau udah yakin, nah ini modal, itu keyakinan itu modal. Begitulah dalam peperangan juga ya sama aja. Makanya seringkali itu ada penyair-penyair yang membangkitkan semangat ya. Jadi orang Jawa ngomong gitu tuh. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani katanya. Man hayya ayyam binat wa innallaha lasamin alim wa id yurikamullahu fi manamika qalilan fa akhbarta bihi, lalu kamu menghabarkan bi dengannya ashabaka pada sahabatmu, fasaru maka mereka gembira. Walau aro kaum, seandainya Allah memperlihatkan kepadamu akan mereka kasiron banyak, lafasiltum, niscaya kamu akan takut. Ya, niscaya kamu akan takut. Jabuntum, yani pengecut, takut. Wala tanazantum, dan kamu akan berselisih fil amri, dalam perkara amril qital, perkara peperangan. Walakinnallaha sallamakum, tetapi Allah menyelamatkan kamu minal fasli, dari rasa takut, watanazu'i, dan perselisih. Innahu alimum bidati sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ai bima fil qulub, apa yang ada di dalam hati. Wa idjurikumuhum, dan ingatlah ketika Allah memperlihatkan kepada kalian akan mereka, ayyuhal mu'minun, hai orang-orang mukmin, idil taqaitum, ketika kamu bertemu, fi ayunikum, ya, qalilan, di mata kamu, qalilan sedikit, nahwa sab'in, ya, umpamanya semisal 70, au mi'atin, atau 100, wahum ulupun falahum alfun, padahal mereka 1000. Nah, la taqaddamu alaihim, ya, meniscaya kamu akan lari. Wa yuqallilukum, dan mensedikitkan kamu fi ayunikum, di mata, fi ayunihim, di hati mereka, di mata mereka, liyaqdumu, agar mereka maju, wala yarji'u, dan tidak kembali, an qitalikum, dari memerangi kalian. Wa hadza qoblal tihamil harbi, dan ini sebelum sebelum berkecamuknya perang. Falammal tahama, maka ketika telah berkecamuk, arohum, Allah memperlihatkan kepada mereka, iyahum, atas kafirin, mislaihim, 2 kali lipat, kama fi Ali Imran, seperti dijelaskan dalam surat Ali Imran. Liyaqdiyallahu amron, untuk memutuskan Allah amron, perkara, kana maf'ulan, yang akan diperbuat. Wa ilallahi, dan kepada Allah, turja'ul umur, dikembalikan, tasiru akan kembali, al umuru, segala perkara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, idza laqitum, apabila kalian bertemu, fi'atan, jama'atan, kelompok atau pasukan kafir, jama'atan, jamaah kafiratan, yang kafir, fasbutu, maka berteguh hatilah kamu, liqitalihim, untuk memerangi mereka, walatan hajimu, dan jangan kamu lari karena kalah, wadhkuru, dan ingatlah oleh kamu Allah kasiron, yang banyak, mengingat Allah yang banyak. Ai ud'uhu, berdoa kepada Allah, bin nasri, dengan minta pertolongan, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Jadi fasbutu, berteguh hati, ya, kokoh pendirian, nggak boleh lari, kan udah jelas.
Ya, dosa besar sesudah kufur itu adalah lari dari mana peperangan, lari dari perang. Kecuali yang kemarin sudah dijelaskan ya, ada diperbolehkan lari kalau memang jumlahnya ya musuh dan itu enggak memungkinkan kita ini akan mendapatkan kemenangan, udah dipastikan kalahnya gitu ya, sementara jumlah lebih dari 1/4. Walaupun begitu kan sering kita jumpai di zaman Nabi itu musuhnya 10 kali lipat, tapi tetap aja ya. Karena apa ya? Jadi orang-orang mukmin ini ketika perang karena sudah ditanamkan kan ke dalam hati mereka oleh Nabi, oleh para sahabat, begitu terus generasi berikutnya kepada tentara-tentaranya, bahwasanya berperang membela agama itu adalah suatu perbuatan mulia, la yanaluhum illa afdoluhum, tidak akan bisa menjangkau itu dilakukan kecuali oleh orang-orang pilihan. Siapa sih di kita yang gak bangga kalau masuk Kopassus? Karena itu kan pasukan jelas ya, khusus. Lah ini orang pilihan. Sampai ini orang-orang yang ke Palestina, saya ingat tuh Ustadz Adi Hidayat itu siapa? Adi Hidayat ya. Nah itu mengatakan begitu bertanya sama pemuda di sana, katanya, Mas, untuk menjadi mati syahid nggak gampang. Kami tuh udah antri ini, yang nunggu pingin mati syahid nggak mati-mati, nggak mati-mati katanya gitu. Padahal kami tuh udah antri ini para pemuda-pemuda Palestina itu, tapi belum juga diberi oleh Allah. Karena apa? Karena memang belum dipilih oleh Allah katanya untuk menjadi syahid. Jadi mereka berharap. Nah ini, jadi karena ditanamkan oleh Nabi bahwa orang yang berperang di jalan Allah ini adalah orang-orang pilihan, dan janji Allah lewat lidahnya Nabi buat mereka itu surga. Orang mukmin siapa yang nggak pingin masuk surga, ya kan? Begitu. Makanya saya baca tuh ada buku ya tentang peperangan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini dalam berperang ini ya, sering beliau ini membacakan yang pertama menanamkan kepada tentaranya bahwa jihad itu adalah satu perbuatan yang mulia yang tidak bisa diperoleh kecuali oleh orang pilihan. Yang kedua, kemudian janji Allah bagi orang yang mati sebagai syahid itu adalah surga. Kemudian yang ketiganya, Salahuddin itu selalu menceritakan kepada tentaranya tentang perjuangan Nabi SAW, karena pada waktu itu sudah banyak orang yang tidak lagi mengidolakan ya para pejuang ya, kayak anak-anak sekarang lah yang diidolakan siapa? Michael Jackson kan gitu ya, yang mengidolakan siapa? Imam Syafi'i. Langka udah sekarang. Ada nggak coba anak-anak muda yang mengidolakan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal? Nggak ada lah ya. Nah itu dulu juga begitu. Makanya tuh Salahuddin Al-Ayyubi dalam rangka menanamkan ini ya semangat mereka, nah itu diceritakan kehebatan Nabi dan juga para sahabat ya. Nah itu. Dan yang keempatnya, Salahuddin itu ya selalu mengajak kepada tentaranya ini, kebiasaan para sahabat itu berzikir. Jadi para tokoh-tokoh Quraisy atau tokoh-tokoh kafir ini ketika mereka ini berperang lawan Islam kok nggak pernah menang, itu kenapa?
Makanya diutus kemudian seorang ini orang mata-mata untuk menyelidiki apa gerangan gitu yang dilakukan oleh tentara muslimin, yaitu 4 itu tadi gitu. Jadi satu, ditanamkan di hati setiap tentara bahwa berjuang membela agama Allah itu perbuatan mulia yang tidak bisa dilakukan semua orang kecuali oleh orang-orang yang pilihan. Yang keduanya, mati saat membela agama Allah itu mati syahid, janji Allah adalah surga. Yang ketiga, yang ketiganya, Salahuddin selalu menceritakan tentang perjuangan Nabi SAW, bagaimana menanamkan ini ke dalam hati kaum muslimin, kebanggaan, kekaguman kepada Nabi. Ini kemudian yang ketiganya, kata si mata-mata ini, bahwa tentara-tentara Salahuddin itu kalau malam hari seperti suara tawon. Ya karena mereka nggak ngerti zikir kan, jadi kiranya suara tawon gitu. Maka 4 ini berarti kalau pingin menghancurkan Islam ya tinggal dibalik aja. Satu, ya, hilangkan arti jihad di setiap hati kaum muslimin. Yang keduanya, orang mati itu mati konyol. Bagaimana orang kalau mati, ya, jangan sampai ada orang meyakini ada mati syahid gitu. Yang ketiganya, nah ini jauhkan dari pemahaman terhadap perjuangan Nabi. Ini kan Maulid Nabi itu sebenarnya ke sini. Yang keempatnya, jauhkan kaum muslimin dari kebiasaan berzikir, berdoa bersama, ngumpul istighosah yang begitu. Ini kalau 4 ini sudah dilakukan, ya Islam hancur lah. Wa atiullah wa rasulah, dan taatlah kamu kepada Allah wa rasulahu, dan kepada rasulnya. Wala tanazau, dan jangan kalian berselisih. Takhtalifu, berselisih, fima bainakum, pada apa yang diantara kalian, fatafsalu, maka menjadi takut kamu. Watadhabari hukum, dan akan hilang rihukum, kekuatan kamu. Quwwatukum, kekuatan kamu, wa daulatukum, dan daulah kamu. Wasbiru, dan bersabarlah, innallaha ma'asabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang sabar. Awas, pengertian sabar di sini bukan sabar kan saya udah katakan ada sabar menjalankan perintah. Dulu waktu perang Uhud, Nabi kan sudah menempatkan pasukan panah. Kata Nabi, apapun yang terjadi, kalian jangan meninggalkan nih Jabal Rimah ini, apapun yang terjadi. Nah, sabar itu adalah menjalankan perintah Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, gitu. Ya. Nabi mengatakan jangan turun apapun yang terjadi sebelum adanya perintah dari Nabi. Nah, namun pada waktu itu karena musuh sudah berlarian, ya, ditinggalkan kemudian ghanimah banyak banget, ya. Nah, kemudian ngapain di atas lagi sekarang, musuhnya udah lari. Makanya ayo katanya kita turun ngambil ghanimah. Sebagian mengatakan jangan, ingat Rasulullah kan pesen, apapun yang terjadi jangan tinggalkan ini. Iya, ya itu kan kalau lagi berkecamuk katanya, sekarang ini kan musuh udah lari, tuh gitu. Mau ngapain kita di sini? Akhirnya ditinggalkan tuh Jabal Rimah. Sebagian tetap aja taat. Nah, ini yang sebagian tetap taat di atas itu yang namanya orang yang sabar itu. Atiullah wa atir Rasul. Begitu semua pada turun,
Khalid bin Walid yang jadi panglima orang kafir waktu itu. Wah, ini sekarang padahal itulah kekuatan Islamnya dari sana ya, pasukan panah ini. Maka memutar tuh Khalid. Kalahnya itu kan karena nggak taat kepada Rasul, artinya nggak sabar. Wasbiru innallaha masabirin, bin nasri dengan diberikan pertolongan, wal auni dan bantuan. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim, wala takunu dan janganlah kamu jadi kalladzina seperti orang-orang kharaju yang keluar min diyarihim dari rumah-rumah mereka, liyamna'u untuk menghalangi atau mencegah irahum yakni kapilah dagang mereka, walam yar'au dan tidak memelihara, tidak menjaga ba'da najatiha sesudah diselamatkannya. Waktu pasukan atau yakni kapilah yang dipimpin oleh oleh Abu Sufyan ya. Karena mereka menempuh jalan pinggir laut sehingga selamat ya, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abi Sufyan, kepada Abu Jahal, kalian katanya irji'u faqad salimat irokum ya, sekarang kembalilah kalian karena kapilah-kapilah kamu sudah selamat. Lalu kata Abu Jahal begini, demi Allah aku tidak akan pulang dulu, tapi aku akan terus lanjut ke Badar ya, lalu minum khamr di sana, menyembelih onta, dan kami akan minta perempuan-perempuan, budak-budak menabuh ya, nyanyi-nyanyi gitulah ya, senang-senang. Nah, jadi di sini dia ini dengan bangga, dengan sombong ya, si Abu Jahal karena kapilahnya selamat, lalu dia udah siap-siap mau menghadapi kaum muslimin dalam perang Badar dengan penuh keyakinan. Nah, kemudian walam yarobada najatiyah, batoroon dengan angkuh wari'aan nasi dan riak kepada manusia, haitsu qalu ketika mereka berkata lanarji, kami tidak akan kembali, hatta nasroba sampai kami minum dulu al-khumur yakni arak, wanan haro al-jazur dan menyembelih unta, watadribu alaina dan memukul untuk kami ya, al-qiyanu budak-budak penyanyi, bibadrin di Badar, fayatasama bidzalikan nas ya, maka saling mendengarkan bidzalika itu annasa kepada manusia, wa yasudduna dan mereka menghalangi annasa manusia ansabilillah dari jalan Allah, wallahu bima ya'maluna muhit dan Allah bima ya'maluna dengan apa yang mereka lakukan, bilyai dengan ya watai dan ta, bima ya'maluna atau bima ta'maluna muhitun ya, meliputi ilman ya, ilmu, fayujazikum maka Allah membalas mereka dengannya. Wadkur dan ingatlah idzayyana lahumus syaiton ketika menghiasi, memperindah lahum untuk mereka asyaitun syaitan, iblisu yani iblis, a'malahum amal-amal mereka, bi ansajja'ahum ya, gambarannya contohnya bahwa menanamkan keberanian kepada mereka ala liqa'il muslimin, untuk menemui kaum muslimin, lamma khofu ketika mereka takut al-khuruja keluar min a'daihim dari musuh mereka Bani Bakar, wa qala lahum dan ia setan berkata lahum kepada mereka, la ghalibalakum tidak ada yang bisa mengalahkan kalian al yauma hari ini minan nasi dari manusia, wa inni jarul lakum dan sesungguhnya aku jarun ay mu'inun akan menolong lakum kalian semua, min Kinanah dari Kinanah,
Wa kana ataum, dan adalah ia datang kepada mereka fi surati Suraqah bin Malik, dalam rupa Suraqah bin Malik, sayyidu tilkan nahiyati, tuannya kampung itu. Falamma tara'atil fi'atani, maka ketika bertemu iltaqat, bertemu fi'atani, dua pasukan, al muslimatu yang muslimah wal kafirah, waro al malaikata, dan ia melihat malaikat, wakana yaudu, dan adalah tangannya fiyadil Haris bin Hisam, di tangan Haris bin Hisam, nakoso, maka kembalilah ala akibaihi, ya ai hariban, kembali lari, wakola, dan dia berkata, lama qalu, ketika mereka berkata lalu padanya, atukhdiluna, apakah kamu akan menghinakan kami, ala hadal hal, atas keadaan ini, inni bari'um minkum, sesungguhnya aku berlepas diri, minkum, dari kamu, min jiwarikum, dari menolong kamu atau melindungi kamu, inni aro, sesungguhnya aku aro, melihat, mala tarona, apa yang tidak kalian lihat, minal malaikati, daripada malaikat, inni akhafullah, dan sesungguhnya aku takut kepada Allah, ayyuhlikani, akan membinasakan kami, wallahu syadidul iqab, dan Allah syadidul iqab, banget iqabnya, siksanya. Wallahu alam. Wa alihi wa sahbihi